Ada orang tua yang suka banget jadi Frankie ya. Anaknya pengen nyoba apa, komentarin jelek. Anaknya menghasilkan apa, komentari jelek. Oke, semangat pagi teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Motivasi Kandang Ayam. Welcome back to our channel. Let's move up with Motivasi Kandang Ayam. Bersama gua Henry Wijaya dan juga Brian Jonathan beserta Pak Fundi dan juga Pak Yakob selaku coach dan mentor dari Motivasi Kandang Ayam. Dan hari ini kami sangat siap untuk membagikan nilai-nilai seputar kehidupan yang diambil dari kandang ayam, dan kita membahasnya dari berbagai perspektif yang ada. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk pada topik apa yang akan kita bahas hari ini, gue mau ngingetin sama teman-teman semua untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi yang menarik tentang motivasi kandang ayam. Jangan lupa untuk komen dan juga like tentang video-video yang kita upload supaya teman-teman juga bisa merasakan semangat dan juga pembahasan-pembahasan di komen ya tentunya, supaya asik kita membahas, atau nanti siapa tahu komen yang menarik itu bisa kita angkat dalam pembahasan kita di satu episode di Motivasi Kandang Ayam. Oke, so hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu Frankie, si kecil yang mematikan. Apa itu Frankie? Seperti apa itu Frankie? Dan bagaimana dia bisa mematikan? Tetap stay tune di Motivasi Kandang Ayam. Tonton ini dari awal sampai habis ya teman-teman, jangan sampai lupa. Oke, nah teman-teman, kita langsung saja membahas satu topik yang menarik bersama dengan Pak Fundianto, CH, MPC Psikolog, dan juga Pak Yakob Utama Chandra, SE, MMSI. Nah, saya ingin menyapa dulu Pak Fundi dan juga Pak Yakob. Pertama, saya ingin menyapa Pak Fundi. Pak Fundi, semangat pagi. Semangat pagi, Hen. Luar Kabar biasa. Luar biasa. Pak Yakob, semangat pagi. Semangat pagi juga Henry, apa kabar? Luar biasa ya, semangat terus dan tetap sehat tentunya. Oke, terima kasih Pak. Sehat selalu buat kita semua tentunya. Oke, nah Pak Fundi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda, kepada Pak Fundi ini. Apa itu Frankie? Oke, jadi kalau di kandang ayam itu ada satu hewan yang namanya Frankie. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat di video singkat. Frankie itu kecil, tampak seperti kepik. Bentuknya serangga yang bisa terbang. Tapi sebelum menjadi Frankie atau menjadi kepik seperti itu, seperti yang ada di video, Frankie itu bentuknya seperti belatung. Nah, bayangkan itu kalau cuma satu rasanya mereka tidak berdaya ya. Nah, tapi ternyata Frankie itu kalau di kandang ayam jumlahnya bisa jutaan. Dan Frankie itu membawa penyakit. Jadi kalau misalnya ayamnya sakit tertentu dan ada Frankie, maka Frankie ini akan menjadi media penyakit untuk ayam di periode berikutnya kalau pembersihan kandangnya tidak sempurna. Kenapa? Karena Frankie itu yang dalam bentuk kepik itu, dia bisa masuk ke dalam tanah di kedalaman 30 cm dan bisa hidup selama 1 bulan di dalam tanah. Artinya memang ini binatang kecil yang kuat tetapi membawa penyakit. Masalahnya di situ. Dan waktu jadi belatung ini, dia itu hidup di antara kotoran ayam, yang notabene ayam itu berdiri atau tidur di atas kotoran ayam ini kan, di atas kotorannya, dan belatung ini itu memakan kulit dari ayam ini gitu. Jadi ayamnya iritasi dan ayam nggak nyaman, tidurnya juga nggak nyaman. Ya pada akhirnya ayam jadi mudah stres dan belum lagi memang Frankie ini membawa virus atau membawa bakteri yang bisa menjadikan ayam itu sakit.
Nah, itulah Frankie. Begitu Henry. Oke. Jadi ternyata itu serangga ya, Pak ya? Serangga kecil ya? Yes. Bukan Frankie teman saya ya, Pak ya? Oh, bukan, bukan. Bukan, Jadi itu Frankie. bukan nama orang ya. Ya, bukan nama orang. Jadi bukan nama orang ya, teman-teman. Jangan lupa, bukan nama orang. Terutama yang punya nama Frankie, sorry ya. Bukan bermaksud Anda nih, bukan bermaksud teman-teman nih. Jadi Frankie ini di sini adalah serangga kecil yang eh, mematikan buat ayam, yang bikin ayam itu tidak nyaman gitu, sehingga nanti pertumbuhannya tidak optimal. Nah, kalau Frankie itu begitu mematikan buat ayam, begitu menyusahkan buat ayam. Nah, gimana sih Pak kalau di kandang ayam untuk ngatasin si Frankie itu Pak? Untuk mengatasi Frankie di kandang ayam itu pada akhir masa satu periode, pada proses pembersihan kandang, kandang itu harus di fogging. Mungkin rekan-rekan pernah melihat kalau ada petugas dari pemerintah untuk fogging demam berdarah. Nah, mesin foggingnya seperti itu. Jadi di fogging, wah semuanya harus sampai berasap, tertutup asap. Baru Frankie itu mati. Bahkan Frankie itu kalau disemprot menggunakan insektisida yang cair itu bisa tidak kena dan pada akhirnya tidak mati karena ternyata mereka bisa bersembunyi di sela-sela beton, bahkan sela-sela beton dan sela-sela tembok. Jadi mereka pintar sekali untuk bersembunyi di area yang sempit itu. Nah, kalau menggunakan fogging, menggunakan gas, memang bisa menjangkau sampai area yang paling dasar. Seperti itu, paling sulit dijangkau kalau itu menggunakan air, misalnya seperti itu. Jadi memang menggunakan fogging dan foggingnya itu isinya insektisida yang dicampur dengan white oil biasanya. Oh, jadi ternyata di kandang ayam aja perlu di fogging ya Pak ya? Yes, betul. Nyangka Dan loh. kandang ayam itu tempat yang sangat steril karena memang ayam itu tidak boleh dalam tanda kutip masih ada kotoran yang tersisa. Jadi saat masuk ayam baru itu udah steril. Bahkan orang kalau dari luar nih bertamu ke kandang ayam boiler nih, ke kandang ayam potong, itu harus disemprot dulu menggunakan desinfektan supaya tidak membawa bakteri atau virus. Seperti itu, Hen. Jadi Buset. jadi sebelum masa pandemi, peternak sudah terbiasa untuk melakukan penyemprotan desinfektan, termasuk ke orang begitu. Kenapa? Karena mereka juga nggak mau ayamnya kena penyakit gara-gara tamu begitu. Lebih-lebih daripada ini ya Pak ya, seperti pandemi ya mereka Yes, untuk mau mau ke kandang ayam aja perlu disemprot dulu nih, disterilkan dulu ya yes, Pak ya. betul, iya. Sangat ketat ya. Nah, itu Frankie di kandang ayam. Nah, kalau di dalam kehidupan manusia nih Pak, di dalam kehidupan, ada nggak sih Frankie-Frankie dan seperti apa Frankie-Frankie itu? Ya, kalau saya ibaratkan Frankie di kehidupan kita sebagai manusia, itu adalah mereka yang menempatkan diri di posisi sebagai naysayer, yaitu orang-orang yang suka melemahkan orang lain, melemahkan mental orang lain, atau merendahkan kemampuan orang lain. Mungkin Anda pernah menemuinya. Ketika rekan-rekan sedang ingin mengambil, misalnya dulu waktu SMA, ingin mengambil jurusan IPS. Terus semua orang bilang, "Dah, kamu mah jangan ngambil IPS. IPS itu mah masa depannya kurang dibandingkan yang IPA." Oh, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Itu naysayer. Orang-orang yang mengatakan seperti itu naysayer. Atau saat ini Anda sedang kuliah, terus ingin mencari uang, ingin membantu orang tua, ingin mencari uang dengan membangun bisnis. Nanti ada orang yang bilang, "Udah, jangan, kuliah mah kuliah dulu yang benar. Fokus kuliah, jangan cari duit. Nanti kalau kamu cari duit, udah kenal duit, lupa sama kuliah." Ya pada kenyataannya tidak semua orang kan yang
kenal uang terus lupa sama kuliahnya. Ada kok mereka yang sambil berkuliah sambil bekerja dan sukses keduanya. Tapi pada kenyataannya naysayer itu selalu ada. Kemudian untuk menjalankan bisnis misalnya, ada orang yang mau menjalankan bisnis, udah nggak usah jalanin bisnis, bisnis itu resikonya banyak, udah kamu kerja aja dapat gaji setiap bulan, udah enak. Nah, itu naysayer. Artinya apa? Banyak area yang dikomentari oleh orang lain dan itu melemahkan orang yang bersangkutan, bahkan termasuk juga mereka yang suka melakukan bullying secara verbal, itu adalah kalau saya analogikan ya mereka seperti Frankie ya. Kecil, seolah-olah kayak yang sepele kalau sendirian, tetapi begitu sudah berkumpul, jumlahnya banyak, itu mengganggu mental orang lain, seperti itu. Dan jangan salah, kita juga harus introspeksi ya. Jangan-jangan kita adalah naysayer bagi misalnya anggota keluarga kita yang lain atau bagi teman-teman kita. Jangan-jangan kita nih Frankie-nya nih, ya. Mungkin kita berpikir, oh orang lain, ya bener tuh ada orang lain. Enggak. Kita harus tetap melihat ke dalam diri. Jangan-jangan kita Frankie-nya. Kalau bisa, kita jangan jadi Frankie-nya. Artinya apa? Kita jangan jadi naysayer-nya. Kita justru harusnya memotivasi seseorang yang merasa ingin melakukan sesuatu yang lebih produktif. Kita harus dukung dia, bukan jadi Frankie-nya. Seperti itu, Hen, kira-kira kalau di kehidupan sehari-hari. Saya jadi malu Pak jadi kayak gini. Soalnya dulu saya pernah seperti Frankie Pak. Oke, Tapi itu dulu, tapi itu ya. dulu. Oke. Giliran sekarang, bahkan beberapa teman juga di tempat kuliah dulu itu jadi korban Frankie Pak. Oke. Iya, dan ternyata memang di dalam dunia pendidikan itu ternyata sangat banyak Pak. Gitu. Yes. Frankie-Frankie seperti itu. Kan kita juga lihat kasus bagaimana anak kecil frustasi, depresi, bunuh diri gitu. Itu di Ya. dalam tahap usia perkembangan gitu. Dan remaja ya, kita lihat banyak sekali mereka merasakan Frankie-Frankie yang tidak berguna bagi Yes. mereka. Ya. Memang sangat disayangkan sih Pak melihat situasi seperti Ya. itu. Apalagi sekarang dunia ini sangat terbuka dengan kondisi banyak media sosial ya. Media sosial itu sangat potensial berkembangnya para Frankie kalau saya bilang seperti itu. Oh. Kenapa? Karena coba perhatikan dalam semua komentar pada umumnya pasti ada orang yang mengomentari hal yang buruk atau mengomentari hal yang sebetulnya tidak perlu karena itu bukan pada konteksnya. Contoh, saya pernah melihat di satu media sosial dan itu isinya adalah orang-orang profesional begitu kan ya karena media sosialnya ini khusus untuk orang profesional begitu kan. Dia sedang posting, dia menyebutkan bahwa dia adalah pencari kerja dan dia menyebutkan bagi rekan-rekan yang punya lowongan pekerjaan maka saya sedang mencari kerja. Kemudian di bawahnya ada satu orang, itu saya perhatikan. Orang tersebut memang Frankie sepertinya. Dia mengomentarinya, "Oh, Anda jangan seperti itu." Padahal yang lain itu bilang bahwa, "Oh ya di-up ya, di-up supaya dia bisa dapat pekerjaan." Justru orang ini ingin melemahkan pencari kerja ini. Dia menyebutkan, "Anda tidak perlu mengemis meminta pekerjaan." Loh, eranya sudah berubah. Bahwa orang sah kok, boleh kok kalau sekarang ya, menyebutkan bahwa mereka baru lulus, kemudian di media sosial itu sedang mencari pekerjaan, itu sah kok. Dan harusnya didukung, bukan dikata-katai, bukan dibully, dan bukan bertemu dengan banyak naysayer, harusnya seperti itu. Artinya apa? Media sosial ini punya potensi yang berbahaya nih berkaitan dengan berkembang biaknya naysayer begitu ya atau Frankie gitu. Apalagi kalau nanti kita lihat lagi di media sosial yang lain yang isinya adalah kebanyakan anak-anak muda. Wah, itu kalau kasih komentar kadang kejam kalau saya bilang. Ya, Ya, itu setuju sekali Pak. bukan lagi melemahkan mental, tetapi bisa membunuh. Ya itu sebabnya kadang ada yang kita lihat ya di Korea contohnya ada artis Korea yang bunuh diri karena dibully oleh anti fans-nya begitu kan. Itu kan sebetulnya media sosial jadi lahan berkembang biaknya Frankie. Nah, Pak Yakub mungkin lebih paham tentang kenapa sih ini media sosial ini menjadi lebih mudah nih untuk berkembang biaknya
orang atau naysayer ya gitu ya atau Frankie ini. Mungkin Pak Yakob ada tambahan Pak Yakob. Oke, terima kasih Henry dan terima kasih juga Pak Fundi ya. Oke, saya sebenarnya dengan topik ini sangat menarik dan sangat berarti untuk bagi sistem informasi maupun teknik informatika ya. Jadi sebenarnya begini, di dalam teknik informatika maupun sistem informasi yang mengendalikan teknologi adalah orang ya. Dan kalau kita melihat dari sisi orangnya, sebenarnya kalau kita barusan saja mendengar dari penjelasan dari Pak Fundi maupun yang dibawakan oleh Henry, sebenarnya yang jadi masalah adalah bagaimana orang ini akan tetap konsisten untuk tetap selalu berjuang menghadapi dirinya sendiri. Nah, kenapa saya bilang seperti dirinya sendiri? Kadang-kadang kita harus bisa menseleksi dan bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, seperti contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fundi mengenai fake news, contohnya ya, berita palsu, atau bahkan mungkin sengaja melakukan bullying kepada orang-orang yang sebenarnya menjadi dilemahkan gitu ya. Nah, ini adalah kembali lagi sebenarnya kembali ke orangnya. Kalau bicara mengenai masalah sistem, sebenarnya sistem ini kan dikendalikan oleh manusia. Nah, tetapi bagaimana manusia ini untuk supaya bisa memiliki integriti pada dirinya sendiri itu yang harus menjadi pertanyaan untuk kita semua sebagai orang yang bisa menjalankan suatu sistem. Nah, kebanyakan kadang-kadang kalau misalnya kita pernah mendengar ada berbagai macam semua ilustrasi yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita dengan menggunakan sistem kita bisalah untuk mengakali. Kalau misalnya untuk ke bank kita bisa naikin segala macam semua harta kekayaan kita. Tapi kalau saat lagi ada di pajak mungkin kita harus mengecilkan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi satu naysayer bagi kita sendiri gitu ya, mematikan kita sendiri sebenarnya rupanya. Karena sekali kita membuat hal seperti demikian, maka bisa menjadi bermasalah untuk di belakangnya. Oleh karena itu, ini menjadi satu pembelajaran yang sangat menarik bagi kita bahwa kalau di dalam sistem informasi yang harus kita fokuskan bukan mengenai masalah teknologinya atau mengenai masalah prosesnya. Proses itu bisa berjalan baik atau tidak adalah tergantung dari orangnya yang bisa mengendalikan. Nah, makanya di sini adalah menjadi salah satu contoh yang sangat baik adalah dengan adanya Frankie ini. Bahkan mungkin sebenarnya kalau saya boleh bisa bicara, Frankie itu bisa-bisa kadang-kadang ada di dalam diri kita gitu ya. Seperti contohnya kalau kita menonton Spider-Man gitu ya. Sebenarnya musuh yang terbesar itu bisa-bisa adalah di diri kita gitu ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk kita bisa berjuang. Contoh nyata yang paling gampang adalah suatu saat kita menggunakan aplikasi, kadang-kadang kita merasa nanti dulu deh gitu ya, karena ada beberapa aplikasi yang kayaknya harus butuh biaya yang besar sehingga akhirnya kita merasa tidak perlu kita menunggu-nunggu lagi gitu ya, dan padahal sebenarnya dengan menggunakan aplikasi itu membuat kita bisa menjadi lebih transparan. Nah, teman-teman, Pak Fundi, Henry mungkin belakangan ini sudah mulai mendengar ada yang namanya istilah data transparan. Nah, ini adalah menjadi satu kunci bagaimana supaya si Frankie ini bisa lebih benar-benar hilang gitu ya. Karena memang data transparansi seperti contohnya sekarang Jakarta, pemerintahan kota Jakarta sudah mulai menerapkan semuanya smart city ya. Itu bisa memberikan yang namanya data transparan untuk supaya kita bisa melihat, kita bisa menilai diri kita sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu kalau kita melihat kembali ke topik ini, memang benar bahwa Frankie ini jangan sampai ada di dalam diri kita, karena kita lah yang akan menggerakkan teknologi, menggerakkan proses, menjalankan proses itu sendiri, agar kita bisa menjadi manusia yang berintegritas yang baik. Itu sih kalau masukan dari saya, Pak Fundi. Oke, berkaitan dengan tadi ya, orang diri kita, apalagi kalau diri kita yang ternyata Frankie-nya ada di diri kita begitu ya. Ternyata kita adalah bagian dari Frankie misalnya seperti itu. Iya Itu benar. berbahaya. Takutnya seperti demikian gitu ya. Betul. Iya, yang biasa kita hadapin adalah memang kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai pebisnis gitu ya, kadang kita melihat orang lain bisa saja menjadi Frankie, tapi kadang-kadang bisa-bisa diri kita sendiri yang sebagai Frankie bisa Betul. jadi gitu ya. Nah, menurut Pak Fundi gimana? Ya, tepat sekali. Itu kita memang perlu mawas diri. Jangan-jangan kita adalah Frankie-nya. Dan ketika kita melihat peluang, kita sendiri yang ngomong ke diri kita sendiri yang menyebut bahwa, waduh kayaknya saya mah nggak bisa, kayaknya saya nggak mampu gitu ya. Yang artinya itu
kita jangan jadi Frankie buat diri kita sendiri atau kita jadi Frankie untuk orang lain. Tapi ada juga satu hal yang perlu kita waspadai, bahwa kadang Frankie itu menjadi lebih powerful atau menjadi lebih mematikan kalau ternyata Frankie itu adalah figur signifikan kita. Misal ada orang tua yang suka banget jadi Frankie ya. Anaknya pengen nyoba apa, komentarin jelek. Anaknya menghasilkan apa, komentari jelek. Ya, itu figur signifikan. Atau pendidik nih, guru nih, dosen nih. Berapa banyak nih guru dosen yang suka jadi Frankie. Maksudnya apa? Yang dilihat yang negatif terus dari anak didiknya. Ya, begitu anak didiknya ngelakuin kesalahan, dicap tuh ya. Udah deh, sampai lulus dia sebagai anak yang udah dicap. Entah anak nakal, anak yang tidak tahu aturan atau bagaimana, atau suka nyontek atau bagaimana. Nah, itu cap-cap semacam itu adalah kerjaan dari Frankie. Kalau saya menyebutnya itu adalah cap, itu adalah penyakit ya, penyakitnya ya. Kalau di ayam itu dicapnya dalam bentuk penyakit kan gitu kan. Artinya apa? Kalau kita menjadi figur signifikan, dan pasti kita adalah figur signifikan bagi orang tertentu. Entah kita adalah sebagai saudara, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai teman dekat, itu figur-figur signifikan. Jangan sampai kita jadi Frankie, karena efeknya itu terlalu berbahaya. Dan banyak kasus, kalau orang menyebutnya kasus-kasus luka batin misalnya seperti itu ya, atau kasus-kasus traumatik ya, itu biasanya salah satunya disebabkan oleh figur signifikan yang tidak bisa menempatkan diri dengan tepat dan pada akhirnya menjadi naysayer atau Frankie itu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Taruh kata dosen yang suka mencap jelek mahasiswanya, negatif thinking terhadap mahasiswanya, selalu memandang rendah. Kalau memberikan teguran sifatnya adalah melecehkan atau menghina. Jangan-jangan memang hidupnya penuh dengan masalah.